Oke, selamat datang di vlog gua, dimana ini adalah 6 hari sebelum event kompetisi. Jadi kita udah masuk ke peak week ya. Dan nanti strateginya adalah tidak ada perubahan. Jadi biasanya kan kalau banyak tuh POV atlet-atlet itu bilang kalau 1 minggu sebelum event di peak week itu mereka itu decrease atau mengurangi karbo itu nyampe limit. Tujuannya adalah untuk membuang semua kadar air di dalam badan. Jadi deplete mode namanya. Jadi kita bikin badan kita jadi deplete, jadi benar-benar kayak kosong, ototnya tuh kosong, nggak ada airnya gitu. Nah nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggunya baru mereka loading dengan skala masif ya. Jadi loading karbo dengan skala masif. Nah sedangkan gue itu enggak. Kenapa? Karena gue udah pernah nyoba pakai strategi yang tadi, yang deplete tapi tidak berjalan dengan baik di badan gue karena model latihan atau jenis latihannya tuh berbeda. Gue kan pakai heavy duty ya, high intensity training lah intinya. Nah kalau high intensity training itu kita butuh karbo guys. Jadi kita itu emang butuh karbo baik sebelum latihan maupun sesudah latihan. Tujuannya adalah untuk apa? Sebelum latihan itu adalah untuk meningkatkan tekanan gula darah dan sebagainya, bikin mood latihan kita jadi baik, meningkatkan kualitas latihan. Nah setelah latihan adalah tujuannya untuk mensuplai kembali cadangan glikogen di dalam otot, jadi biar ototnya itu tetap fresh. Nah lalu bagaimana cara biar badan kita makin conditioningnya makin baik? Sesuai dari buku Mike Mentzer yaitu High Intensity Training The Mentzer Way, itu bilang 2 minggu sebelum event itu kita harus bisa meningkatkan intensitas latihan kita. Jadi yang dilakukan adalah bukan mengurangi makanannya, tapi malah justru meningkatkan latihannya sampai benar-benar titik maksimal. Nah jadi skemanya itu nanti pakai PES 4 guys. Jadi PES 4 itu gimana? PES 4 itu dimana kita itu menggunakan beban 1 RMX. Nah, jadi apa itu 1 RMX? Jadi beban yang bisa kita angkat hanya 1 repetisi dengan form yang baik. Kemudian kita menggunakan skema rest pause, dead stop, dan segala macamnya kita pakai untuk 1 kali sesi latihan itu. Dan itu benar-benar intens banget. Apakah recommended? Tidak. Tapi kalau kalian penyuka latihan intensitas tinggi, ini sangat-sangat recommended. Tidak usah lama-lama, sampai ketemu di tempat latihan. Ya seperti tadi yang baru saja gue jelasin terkait dengan metode latihan untuk PES 4 sendiri, yaitu untuk gerakan pertama adalah barbell bicep curl, dimana di sini adalah gue tuh pakai beban yang mana gue tuh mampu angkat 1 reps dengan form yang sangat baik. Nanti gue lakuin sistem rest pause itu dengan 1 reps, tapi dengan apa ya istilahnya itu negatifnya tuh benar-benar dikontrol abis guys. Nah ini udah 1 reps ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah benar-benar dikontrol, emang kesannya tuh lebay, cuman ya emang beginilah gambaran dari PES 4. Jadi cuma 1 reps, setelah itu lu drop bebannya 10-20%, kemudian lakukan lagi 1 reps, lalu angkat seperti tadi set awal dengan 1 reps, kemudian nanti lu drop lagi 10% sampai 20%. Setelah itu lakuin lagi 1 reps dengan form yang baik, terus kemudian eccentric yang benar-benar diperlambat sekali 4 sampai 6 detik mungkin, bahkan untuk konsentriknya juga harus dipelankan ya. Nah setelah itu lu ambil jeda kurang lebih 10 sampai 15 detik
dengan beban awal atau beban warm up set awal, atau juga bisa di beban warm up set kedua. Lu lakuin lagi skema response dengan sistem 4-4-4. Jadi tiap 4 reps lu istirahat 15 detik, kemudian lakukan lagi 4 reps, lu istirahat 15 detik, kemudian lu lakukan lagi 4 reps, setelah itu selesai. Cuman ketika lu ngelakuin 4 reps tersebut, diusahakan tempo, momentum, dan juga formnya itu harus diperhatikan, dimana seminimal mungkin itu tidak menggunakan momentum. Jadi pure yang lu gerakan itu otot bicep, kemudian dibantu hanya dengan otot forearm. Nah, ini udah masuk set terakhir ya. Nah, setelah itu gue drop lagi bebannya ke beban awal. Ketika gue warm up ya, itu kanan 10 kilo, kiri 10 kilo. Habis itu gue tuh ngelakuin dengan skema 4-4-4. Asli guys, skema atau PES 4 ini benar-benar apa ya, sangat-sangat membantu untuk menjaga bahkan meningkatkan intensitas latihan kalian. Namun PES 4 ini hanya bekerja ketika kalian itu berada di kondisi defisit ekstrim. Karena ketika kalian sedang berada di kondisi maintenance, otomatis beban yang kalian angkat harus lebih dari beban terakhir ketika kalian itu dalam kondisi defisit. Nah, ini adalah kondisi dimana gue itu udah di fase defisit ekstrim, tenaga udah gampang habis, jadi udah nggak bisa kayak ngelakuin set atau sistem set dan reps yang biasa, karena ya udah habis aja, gampang habis, udah lesu lah istilahnya. Dan tadi gue timbang badan juga, berat badan gue tuh di angka 75 kilo, padahal target gue itu cuma 77. Dan di luar dugaan, tadi pagi gue timbang itu di angka 75, dan itu udah loading ya, udah makan nasi sama udah minum, itu dalam keadaan yang udah terisi, perutnya pun BB di angka 75, dan otomatis itu udah mencapai target, bahkan melebihi target ya. Otomatis nanti seminggu terakhir ya gue usahain jika bisa itu tetap di angka 75 atau bahkan ke 76. Nah, bisa kalian lihat ini padahal cuma satu sistem aja, tapi ya itu tadi capeknya bukan main. Cuman ya itu tadi, hal ini bisa bekerja secara maksimal PES 4 ini hanya ketika kamu dalam kondisi defisit yang ekstrim. Dan ini udah masuk, kayaknya udah masuk set kedua ya. Set kedua dengan skema respons 4-4. Nah, yang awal tadi badan gue tuh nggak keringetan, langsung keringetan guys. Bener-bener langsung ya banjir keringat aja. Karena bener-bener kayak, wah ini tuh kayak ibarat lo sprint, tapi di interval dengan jeda rest itu cuma 15 detik. Yang awalnya sprint 100 kilo dikali 4 set, setelah itu lu ngelakuin interval lagi 50 meter sprint sebanyak 12 kali. Kurang lebih kayak gitu guys skemanya. Jadi benar-benar kayak PES 4 ini benar-benar menghabiskan segala macam energi yang energi yang telah lu yang telah berada di badan lu, ya kayak sisa-sisa di badan lu aja gitu, lu habisin itu. Dan rasanya itu benar-benar luar biasa banget di PES 4 ini. Cuma itu tadi, mental juga ikut kena karena udah sakit, panas, perih, capek, ngos-ngosan, pusing, bener-bener wah gila banget. Nah, untuk gerakan kedua sendiri gue itu nggak pakai PES 4, tapi gue itu langsung ke respons. Nah, responsnya juga sama, yaitu dengan skema 4-4-4. Jadi kan kalau gerakan A tadi kan ada PES 4 nya tuh yang 1-1-1. Nah, tapi kalau untuk gerakan yang isolasi itu langsung
pakai skema respose 4-4-4. Kenapa? Karena ini gerakan unilateral, jadi benar-benar nggak bisa gue tuh ngelakuin pakai PS4, terlalu berat dan rawan cedera juga. Terus ditambah juga beban yang di tempat gym ini tuh maksimal di 25 kilo, sedangkan progres gue tuh udah nyampe 30. Itulah kenapa gue nggak pakai yang satu-satu, karena harusnya tuh gue pakai beban 30. Nah jika gue drop otomatis sampai ke beban 25 kilo dengan skema 4-4-4 tadi. Cuman di VT ini kayaknya ada satu kesalahan, yaitu di set 2 dan 3, di mana gue tuh nggak pakai skema 4-4 tapi 4-3-2. Karena mungkin gue di sini tuh ngerasain capek tadi pagi ya waktu gue latihan. Jadi otomatis gue cuma mampu 3 di set kedua, kemudian cuma mampu 2 di set ketiga. Jadi makin dikit repsnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Karena pada dasarnya kalaupun dipaksa juga terlalu berbahaya ya, khususnya untuk tendon kalian atau tendon gue sendiri ya. Di sini kan tujuan gue kan latihan untuk menjaga intensitasnya. Tujuan dari PS4 sendiri itu untuk menjaga intensitas latihan kalian agar tetap tinggi sekalipun sudah berada di fase peak week. Nah ini udah capek banget guys dan sakit banget guys, khususnya di area siku ya. Jadi kayak otot tendon yang ngikat otot bicep dan otot forearm itu udah rasa nyeri. Itulah kenapa gue nggak mau lanjut. Ada gue paksain cuman di 3. Nah setelah ini gue cuma mampu 2. Dan ini udah capek banget guys, padahal baru 2 variasi gerakan guys. Kayak ini Mike Manser bikin ini tuh pas kapan kok punya ide bikin metode atau sistem seperti ini. Nyampe rasanya itu luar biasa, tapi ya itu tadi, di badan itu nggak overtraining guys. Cuman ya emang tidak dianjurkan untuk pemula, apalagi bagi kalian yang emang baru belajar metode heavy duty. Itu PS4 sangat-sangat tidak dianjurkan, terlalu berbahaya guys. Karena yang ada bukan progres tapi ya cedera, seperti putus tendon, dislokasi, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah untuk gerakan kedua yaitu untuk tricep exercise B, gerakan B itu adalah katana extension ya. Skemanya sama, yaitu dengan skema PS4. Jadi gue tuh ngelakuin 1 reps, kemudian gue drop bebannya 10-20%, lakuin 1 reps lagi, kemudian gue drop lagi 10-20%, gue ngelakuin 1 reps lagi, setelah itu gue rest 15-1 menit. Habis itu gue ngelakuin skema 4-4-4. Dan sorry ya kalau emang di VT ini voice overnya agak kurang lancar ataupun gue agak gagap, karena emang kondisi ya fase-fase peak week itu benar-benar fase-fase yang bisa dibilang itu cukup berat atau mungkin paling berat ya dalam masa cutting, dimana kondisi badan kita itu udah mencapai limit dan cenderung tidak sehat. Indikasinya apa? Yaitu persendian udah mulai pada sakit, kadang berdiri itu udah gampang pusing, atau mungkin duduk aja itu pantat kita udah sakit. Karena emang ya faktor dari fat yang semakin rendah itu benar-benar kayak apa ya, di badan tuh nggak sehat guys. Dan emang tujuan dari cutting ini bukan untuk nyari sehat, tapi emang untuk kompetisi, ranah kompetisi. Jadi kita apa ya istilahnya tuh mengesampingkan healthnya karena ya gimana gitu.
conditioning kayak gini tuh benar-benar conditioning yang nggak baik buat badan, apalagi untuk jangka panjang ya kan. Itu sangat-sangat tidak baik untuk badan. Dan sepertinya ini udah masuk set terakhir untuk skema respons 444. Oh iya, untuk katana ekstensi sendiri di sini gue langsung pakai 2 ya. Jadi bukan unilateral karena emang kalau pakai unilateral itu terlalu lama dan jatuhnya malah nanti overtraining. Dan sepertinya beban yang gue pakai juga kayaknya kurang pas atau kurang sesuai, dimana cukup ringan ya ketika gue ngelakuin yang PS4 tadi yang 111. Jadi saat gerakan konsentriknya itu force yang gue lakuin tidak terlalu besar seperti saat gue main barbell bicep curl. Itu benar-benar effortnya luar biasa banget. Kalau yang ini sepertinya gue salah naruh beban atau salah perhitungan. Dan nanti di gerakan B-nya untuk tricep itu adalah tricep push down. Nah, gue mau adjust lagi supaya bisa masuk atau sesuai dengan pace yang ingin gue lakuin. Ini udah masuk set terakhir. 1, 2, 3, terakhir 4. Ya, selesai. Lanjut ke gerakan B, yaitu adalah tricep push down. Nah, untuk gerakan tricep push down sendiri gue nyoba trik baru, yaitu dengan menaruh bench di dada gue. Tujuannya untuk supaya badan itu tidak mendorong terlalu jauh ke bawah ya. Biasanya kalau beban berat kan emang badan itu cenderung ke bawah ya untuk tricep push down, supaya tricep itu bisa mendorong nyampe posisi lurus. Nah, di sini gue tuh pakai bench ya biar posisinya tuh tetap terjaga, guys. Jadi nggak berubah-ubah, khususnya di area tricepnya sendiri, yaitu di wilayah chest, shoulder, dan tricep itu tetap sama. Nah, kalau gue nggak pakai bench, biasanya tuh nanti badan gue tuh cenderung sedikit turun ke bawah, karena untuk menciptakan force agar gerakan tricep push down itu bisa selesai gitu. Jadi pakai otot yang lain biar tricep itu bisa lurus. Nah, itu biasanya pakai otot perut atau core. Nah, sedangkan ketika ada bench di depan kalian itu ngebuat hal itu tidak terjadi. Cuman ya balik lagi, sesuaikan dengan preferensi masing-masing saja, karena ini hanya sebatas eksperimen atau nyoba. Dan cukup worth it ya untuk gue lakuin. Tapi ya kalau emang di kalian tidak seperti apa yang gue rasain, ya nggak perlu kalian lakuin gitu. Oh iya, ini juga sama, gue tuh langsung pakai skema 444 tanpa harus pakai pace 4 yang 111.